Sebenarnya secara lembaran lebih sedikit daripada kemarin, Ah. lebih sedikit, tetapi memang lebih detail ya, lebih detail. Kita menyampaikan ada 70 kejanggalan. Secara detail kita urut dari proses ini dengan harapan betul-betul JPU dan hakim tahu kalau kasus biasa itu tidak mungkin kejanggalannya terlalu banyak kan gitu. Dan ini faktanya, fakta sidang juga dan proses awal persidangan juga semua kita jadikan satu, ketemu paling tidak 70 kejanggalan itu. Nah, dari 70 kejanggalan ini menyangkut tentang peristiwa sebelum sidang, peristiwa dakwaan, peristiwa pertama dan peristiwa kedua. Termasuk juga di antara keduanya. Jadi jujur sebenarnya kalau dilihat dari adanya, nanti saya tunjukkan ya, sebenarnya pada tanggal 29 Oktober 2019 itu yang mengaku korban ini melapor ke polisi. Tetapi tanggal 31 Oktober 2019 itu sebenarnya Polres Jombang sudah mengeluarkan SP3 atas nama pelapor. Artinya atas nama pelapor ini peristiwanya sama, visumnya juga sama dengan dakwaan yang sekarang, semua sama. Hanya bedanya adalah satu di SP3, kemudian entah bagaimana tiba-tiba selisih hari ini melapor, 2 hari kemudian ada SP3, kemudian kasus tetap berlanjut. Nah, itu bagian potret sederhana betapa kasus ini memang sangat kuat rekayasanya dan pemaksaannya. Karena semestinya kalau kasus sudah ada SP3, itu apalagi selisihnya hanya 2 hari. Kan aneh kan? Yang neken itu Jombang, Polres Jombang, yang memproses kasus ini juga Polres Jombang. Alat buktinya sama, tidak ada alat bukti tambahan. Alat buktinya sama semua. Kan aneh. Artinya mengingkari keputusannya sendiri. Sebenarnya SP3 itu bisa dia diperiksa ulang kalau ada novum-novum baru dan tidak serta-merta. Dan kalau dia memang sudah di SP3 kan mestinya kalau korban itu yang melakukan pra peradilan kan begitu. Jadi itulah cerita kenapa kemudian Mas Beki merasa diperlakukan sangat tidak adil di dalam proses hukum ini. Jadi kalau teman-teman membuat berita misalnya Mas Beki mangkir dipanggil polisi, enggak mangkir. Karena berkali-kali sudah menjelaskan juga, sudah berkali-kali di BAP dan hasilnya itu SP3 pada tanggal 31 Oktober 2019. Pelapor ini melaporkan 29 Oktober 2019. Jadi kemudian hari ini dikasih surat SP3, kemudian dipanggil lagi sebagai tersangka. Nih kalau teman-teman digituin gimana, seneng nggak kalau melihat polisi kayak gitu kerjanya? Kalau saya pasti saya lawan kan. Yaitu Mas Beki juga melawan dengan caranya. Lebih baik beliau merawat orang tuanya daripada meladenin seperti itu. Lu apa artinya SP3-nya Polres Jombang dengan pelapor, dengan korban yang sama? Jadi disebutkan itu tidak cukup bukti, jelas tertulis tidak cukup bukti. Sebenarnya berkasnya ada, coba diminta tuh. Jadi tulisannya itu jelas tidak cukup bukti sehingga kasus itu dihentikan. Oke, visum yang dipakai itu sudah masuk di dalam pembuktian itu. Hari ini dimunculkan lagi di sini, gitu loh. Kalau bukan rekayasa, tolong kasih saya nama lain. Apa namanya? Kalau penegakan hukum, tolong berikan saya contoh di mana penyidikan seperti ini. Jadi tanggal 29 Oktober orang melapor, tanggal 31 Oktober di SP3. Tapi kasusnya lanjut dengan korban yang sama, dengan alat bukti yang sama. Inilah yang menyebabkan kemudian cara perlawanan beliau seperti kemarin. Tapi beliau ada semua di BAP, lengkap semua. Tetapi yang pasti fakta adalah dari pengaduan itu tidak pernah diklarifikasi, tidak pernah langsung tersangka. Gitu. Jadi kejanggalan ini kami ungkap di dalam persidangan sekarang. Jadi ya sudah, masa kasus sudah di SP3, korbannya sama. Korbannya sama disebutkan itu. Di SP3 nama korbannya siapa disebutkan.
Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan korban yang sama, lalu dihukum 16 tahun. Bayangkan kalau penegak hukum kita kayak begitu gitu loh. Kalau gaya-gaya penegak hukum kita seperti itu, jujur saja, bandingkan saja, mana lebih jahat kasusnya Jaksa Pinangki dengan Mas Beki. Mana lebih jahat? JPU biar bisa mempelajari inilah. Mana lebih jahat? Pinangki berapa sih dituntut, berapa sih dihukum? Beki bagaimana dengan kasus sudah di SP3 kan dilanjutkan lagi seperti sekarang. Ini kan contoh kan. Nah, kita biarkan pengadilannya seperti ini. Kan bukan pengadilan lagi, namanya penghakiman kan. Nah, kita berharap terukur saja. Toh juga kita sama-sama merekam kok. Hakim merekam, kami merekam, jaksa merekam. Saatnya kita eksaminasi, kita buka. Pertanyaannya adalah haruskah dibiarkan? Kalau kita semua nanti dicarikan 6 orang saja bersaksi testimonium de auditu, katanya dia bersaksi, lalu sampai dihukum. Boleh nggak hukum kayak begitu? Ini begitu di sini. Jadi kesaksian testimonium de auditu melawan kesaksian fakta. Saksi fakta ini berusaha tidak dihadirkan oleh JPU, kami yang menghadirkan. Jadi pertarungannya dua saksi yang berbeda kelas. Satu saksi testimonium de auditu yang baru akhirnya belakangan ini diakui oleh JPU kan. Teman-teman udah tanya kan? Terakhir hanya diakui kan, awal-awal kan tidak mau mengakui itu kan. Itu tidak boleh dalam KUHP, memang nggak boleh. Kita ada saksi fakta. Saksi fakta bahkan di dalam dakwaan disebutkan juga nggak mau dihadirkan. Nah, inilah kejanggalan ini kami kumpulkan semua, ketemu jumlahnya 70 kejanggalan di dalam kasusnya Mas Beki. Ada 70 kejanggalan, sangat kasat mata. Orang tidak ngerti hukum pun baca dia akan tahu, termasuk soal SP3 tadi. Tanggal 29 Oktober dilaporkan, tanggal 31 Oktober keluar SP3, kasusnya tetap lanjut. Selain SP3 tadi, apa lagi Pak kejanggalan berikutnya Bang? Oh banyak, soal waktu. Soal waktu, sebenarnya tanggal berapa sih yang kedua? Di persidangan itu muncul tanggal 18 dan tanggal 20. Sampai sekarang pun jaksa tidak tegas. Yang mana mau dipakai? Kan selisih 2 hari lumayan loh. Ada tanggal 18, ada tanggal 20. Kesaksian si korban tertulis itu tanggal 18, di BAP tanggal 18. Lalu ada saksi yang lain bilang tanggal 20. Nah itu satu. Banyak, ada 70. Termasuk juga bagaimana si korban ini katanya ke lokasi, kemarin saya bilang itu. Itu tidak terungkap. Itu kami pertanyakan lagi. Kan kami udah nanya kemarin. Kami udah nanya, gimana nih si korban ini datang ke lokasi, kemudian di situ diperkosa. Gimana caranya datang? Nggak dijelasin. Kan janggal kan? Apa orang bisa terbang langsung datang ke TKP untuk diperkosa? Kan tidak ada. Nah, itu contoh. Kemudian, kalau ada 70. Teman-teman mungkin dari wawancara saya udah ketemu ada berapa itu kan? Totalnya tuh ada 70. 70 kejanggalan. Dari kejanggalan itu JPU nggak merasa? Ya, mungkin tugas beliau begitu. Kalau JPU yang sering sidang mungkin merasa ya. Tapi kalau JPU yang hanya datang nuntut, habis itu pergi lagi kan susah kita. Hanya karena kekuasaan aja. Itu yang jadi kesaksian itu. Kemudian ada juga soal mandi pakai aman sidomuki, itu juga sudah utuh. Kemudian kolam yang bocor, dibilang di sana tempat ritual, juga tidak terbukti. Itu banyak sekali sebenarnya. Kalau di visum lagi. Nah, kami secara khusus mengulas visum ya. Jadi visum ini memang mungkin di antara semua kasus ini visumnya paling bermasalah. Kenapa? Ada 3 visum. 3 visum. Yang visum pertama ini sudah dipakai di kasus yang di SP3. Dipakai lagi di dalam dakwaan. Muncul lagi visum berikutnya. Nah, visum ini dia ada 2, isinya berbeda dan satu sama lain tidak dicabut, tidak dibatalkan. Sementara syaratnya visum itu kan pro justisia kan, demi hukum. Kalau demi hukum ada 3, itu yang mana mau dipakai? Itu visum kita ulas secara khusus karena biar tidak terbiasa nanti rekayasa itu melibatkan banyak orang. Kita teringat dengan kasus otopsinya, kasusnya Sambu misalnya gitu kan, otopsi bisa ini kan, kasus Antasari misalnya kan. Kalau kasus Antasari kan kita lihat sendiri bagaimana proyektil peluru dengan senjatanya kan berbeda.
Hal-hal ini kalau dibiarkan kan rekayasa terus akan muncul di Republik kita. Sama dengan ini, visumnya sudah nggak kepake, tiba-tiba dimunculkan lagi. Nah, itu kan janggal kan? Itu kira-kira. Pak, di kesempatan terakhir sebelum putusan Pak, nanti kalau misalnya keinginannya tidak terpenuhi hari ini gimana Pak? Nanti saja kita lihat. Yang nanti kita tugas kami adalah mengangkat kebenaran hukumnya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, nanti urusan menghukum kan bukan kami, urusan membebaskan bukan kami. Masing-masing sudah punya tanggung jawab moral. Karena yang saya tahu Tuhan itu maha adil. Ketika kita diberikan kewenangan, tidak menggunakan itu untuk keadilan, pasti ada siklusnya. Tidak hari ini, besok atau lusa pasti akan ada di dalamnya. Hukum tabur tuai kan ada. Nah, makanya kami berusaha, yang penting tugas kami adalah menghadirkan fakta sidang, menghadirkan semua bukti-bukti, menghadirkan semua alibi, termasuk juga alibi di mana tanggal 20 itu Mas Beki itu sibuk urusan jelajah desa. Bagaimana dia ada di lokasi di kota Jombang, kemudian dia dinyatakan melakukan pemerkosaan di Puri Pelandaan yang beda kecamatan. Ya, ini kan, jangankan beda kecamatan, beda gedung aja sudah nggak mungkin. Masa bisa pemerkosaan jarak jauh? Ya, ini contoh kan, contohnya. Jadi itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Berarti menyerahkan hasil akhir pada putusan hakim nanti Pak ya? Mau tidak mau kan ujungnya nanti kan hakim yang menimbang. Makanya ini ditutup karena mau sholat dulu, kami istirahat makan, agar beliau bisa menyimak dengan lebih detail. Memang sudah fase pembacaan kejanggalan sekarang. Nanti berlanjut ini. Masih lanjut sebentar. Total berapa halaman Pak kira-kira tadi yang tahu? 100 berapa? Oh. 100 dulu ya. 153. Lebih sedikit. Kalau kemarin kan 438. Ini 153. Lebih sedikit, hanya lebih rapat ya. Karena langsung ke poin-poin gitu. Karena nanggapi replik kan. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ini siapa? Alasannya apa? Tidak cukup bukti. Tanggal berapa? 31 Oktober. Oke. Korbannya siapa? Menghentikan karena tidak cukup bukti. Oke. Sorry ya, kita pengen zoom yang tidak cukup bukti. Ya, silakan. Oke Pak. Ya kan? Stop. Nah, tapi kasusnya lanjut. Oh, berarti 2 hari setelah Nah, ini kan tanggal 31. Kemudian begitu diketahui akan keluar ini, lapor lagi. Orangnya sama. Lapor lagi. Kasusnya sama. Yang dilaporkan sama. Kita tunggu dulu. Nanti biar sebentar. dan tidak ada novum. Kan sama semua. Visumnya sama, korbannya sama, alat buktinya sama, semua sama. Inilah kemudian dipakai mengadili dan menuntut sekarang 16 tahun. Yang laporan 29 Oktober tadi ya. Iya, artinya Sejar ini. ininya kan yang pelapor ini. Nah, ini tanggal 31, yang ini tanggal 29. Ini kan 29 Oktober kan. Yang dilaporkan sama, korbannya juga sama. Yang 29 itu laporannya di mana, Pak? Yang 20 Jombang juga. Polres Jombang juga. Jombang juga. Artinya ketika dia menerima laporan kan dia udah tahu mau ada keluar SP3 kan. Iya, iya. Melapor 29 31 dia akan keluarkan ini. Blunder harusnya. Ya artinya inilah yang dipertontonkan. Nah wajar nggak kita teriak? Yang berikutnya wajar nggak dituntut 16 tahun dengan begini? Ini jelas disebutkan, nih kan jelas disebutkan nama orangnya. Inilah dia dituntut sekarang dengan usia. Nah kan, lihat. Nah, ini silakan biar nggak salah kutip, silakan boleh diambil nih. Ini tunjukkan lagi dua-duanya Pak Bidi. Bentar. Atas peristiwa seperti ini sekarang Mas Beki harus dituntut 16 tahun. Gitu loh. Semoga yang nuntut panjang umur gitu aja.
Tanggal 17 Pak ya. Gimana tadi Pak, ada duplik yang dibacakan PH? Ya, duplik yang dibacakan PH tadi hampir sama dengan pembelaan pledoi. Pada intinya meminta untuk dibebaskan. Apa Pak yang buat lama persidangan ini Pak? Ya, karena tadi ada banyak tebal ya, dibaca semua. Tanggapannya terhadap duplik itu sendiri bagaimana? Sikap jaksa? Ya, tidak mempengaruhi sih. Kalau kami ya tetap menganggap terbukti. Pak, ada katanya ada 70 kejanggalan yang dari versi PH. Salah satunya soal SP3 tapi hidup lagi Pak. Kalau dari perspektif hukum Enggak. gimana? Kalau soal SP3 itu sudah pernah diuji ya di peradilan lembaganya seperti itu. Oke? Jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Bukan. Ya. Oke. Bapak nama lengkap? Pak Ahmad Jaya. Ahmad Jaya. Jaya. Oke, makasih Pak. Makasih, Pak. Ejaan GJ apa Jaya gitu aja Pak? Jaya. Pak, silakan kasih video ya Pak. Iya. Udah kan? Lumayan juga. Serak. Tapi dengar kan? Udah kan tadi? Tertutup namanya. Oh gitu. Jadi terima kasih ya pertama untuk kepada teman-teman media semua yang cukup mengikuti perjalanan panjang daripada kasus ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga kalau kami dari tim H sempat ada hal yang nggak mungkin nyaman di teman-teman. Yang kedua, tadi kita sudah membacakan keseluruhan duplik kita dan kami merasa senang majelis hakim mencermati dengan detail, mencatat juga, kami perhatikan juga. Mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan yang berharga di dalam mencari keadilan dan kebenaran. Dalam posisi yang ada, sudah selesai semua urusan penuntut umum maupun tim penasihat hukum. Tinggal sekarang memang diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Majelis hakim menyampaikan putusan tanggal 17 November. Jadi tanggal 17 November akan muncul putusan. Maka sisanya dari hari ini dan selanjutnya mungkin bagi sahabat-sahabat Mas Beki, keluarga besar Mas Beki, warga Sidikiyah mungkin melanjutkan dengan doa, perjuangan dengan doa. Karena urusan keadilan ini adalah dekat dengan Yang Maha Adil. Karena semua bukti persidangan sudah kita hadirkan dan sebagai penutup tadi secara khusus kami bacakan kembali surat perintah penghentian penyidikan yang pernah dikeluarkan oleh Polres Jombang pada tanggal 31 Oktober 2017. Jadi 2019. Jadi 31 Oktober 2019 itu kami bacakan kembali untuk mengingatkan bahwa kasus ini sebenarnya sudah pernah dihentikan dengan korban sama, dengan alat bukti yang sama, dengan cerita yang sama. Jadi kami hanya bisa mengingatkan begitu saja. Jadi sebagai penutup dari keseluruhan duplik tadi kami bacakan ulang SP3 daripada Polres itu, bahwa setelah SP3 itu hanya selisih hitungan hari, pada saat itu langsung berubah menjadi sebuah kasus yang kemudian dibesarkan dan sepertinya tidak ada kebenaran sedikit pun di Mas Beki. Biarkanlah para pencari keadilan menakarnya itu wajar atau tidak kan. Tapi kami sudah menghadirkan itu karena itu kan dokumen yang sudah dikeluarkan oleh polisi juga, dan polisi kembali yang menyidik juga dengan segala menerima laporan itu sendiri. Tinggal tanya polisi. Tapi yang pasti adalah di sana jawabannya tidak cukup bukti. Jadi kasus itu dihentikan karena tidak cukup bukti. Korbannya sama, MNK. Jadi korbannya sama, kemudian alat buktinya sama juga, peristiwanya sama juga, hanya bedanya sebelumnya mungkin dia berjalan di rel hukum, tetapi berikutnya ini tampaknya kalau dilihat dari keanehan yang ada, tampaknya ada kekuatan di luar hukum yang bekerja, sehingga kasusnya menjadi dipaksakan. Semua orang pasti tahu lah, kita buka-bukaan saja. Kan tidak mungkin, di mana ada SP3-nya selisih hari, langsung kemudian dilanjutkan, tanpa mencabut ini. SP3-nya kan tidak pernah dicabut, sampai sekarang berlaku. Itu yang membuat Mas Beki menjadi aneh, sehingga dia males. Ini tiap hari kok langganannya ke Polres Jombang terus gitu loh.
udah di SP3 dipanggil lagi, tiba-tiba jadi tersangka gitu. Jadi ini yang membuat kemudian beliau cukup lelah menghadapi proses hukum. Tapi kami sudah buka. Sekaligus juga kami menyesalkan kenapa sih kalau kita mau mencari kebenaran material JPU dengan hakim kemarin tidak mau setuju membuka motifnya gitu loh. Kami kan ingin memanggil satu saksi penting di balik epicentrum kasus ini yang inisialnya E dan Y itu ya. EY inilah yang sebenarnya kita harapkan hadir di persidangan, tetapi dengan segala lika-liku caranya tidak berani hadir di persidangan. Padahal di BAP ada, gitu ya. Jadi padahal di BAP itu ada. Nah itu kami harap sebenarnya kalau sama-sama mencari motif selesai ini. Sehebat apapun dia di skenario orang, kami yakin kalau dia duduk di situ pasti terbongkar aslinya. Karena kami kan sudah punya dokumen lengkap kan, tinggal kami cross check aja. Sama saksi korban itu kan, ketika dia berkilah begini, begitu, ketika kita tanya pelan-pelan keluar semua kan, ngaku nggak pernah hubungan, padahal chatting mesranya ada. Chatting mesranya berkali-kali. Makanya itulah judulnya menjadi ketika pelakor menjadi pelapor. Pelakor ini sudah jelas-jelas menyebutkan dirinya ingin menjadi istri daripada Mas Beki. Tertulis itu disebutkan dan itu terkonfirmasi dengan chattingnya yang selalu bahasanya cintaku, sayang, sayangku, jenengan dan lain sebagainya. Semua ini sifatnya bagaimana merapatkan diri kepada Mas Beki. Tapi Mas Beki selalu posisi menjaga jarak. Tampaknya itu kekecewaan itu dimanfaatkan sama kelompok lain. Jadi kalau ngomong motifnya ya, konstruksinya itu korban yang ngaku korban ini sebenarnya diperalat. Kalau lihat dari motifnya, karena korban ini sebenarnya kan hanya ingin menjadi istrinya Mas Beki aja sebenarnya motifnya. Tapi itu tidak terjadi. Nah ini dimanfaatkan sama dengan yang lain yang dari Jawa Barat itu. Itu kan dulu pacaran, kemudian tidak jadi dijadikan istri, berubah kemudian dimanfaatkan tiba-tiba menjadi korban pemerkosaan. Semua yang itu aslinya korban pemerkosaan. Tapi ketika disidik kan tidak cukup bukti. Makanya hanya satu doang ke sini kan. Dari belasan santriwati di bawah umur jadi 5 versi Niko. Waktu serah terima berkas ke kejaksaan kan dia bilang 5. Sampai ke sini satunya pun ternyata sudah di SP3 oleh Polres Jombang. Inilah anehnya kan jelas nama korbannya udah disebutkan di situ. Kan teman-teman udah bawa kan. Bang, menurut ada informasi kalau dulu korban ini sewaktu dengan melaporkan kejadian itu kepada Pak Yai dan meminta Pak Mas Beki untuk menikahkan kedua korban itu, seperti apa itu yang itu, Bang? Benar nggak? Itu kan versi daripada cerita awal yang dibangun, tetapi itu sudah tidak terkonfirmasi kepada Pak Kiai. Artinya itu kan membuat pernyataan di depannya Pak Itu Yai itu. kronologis itu yang tadi saya ceritakan. Kronologis itu bukan dibuat di depan Pak Kiai. Itu disuruh oleh EY itu. EY itulah menyuruh membuat itu dan EY dan gengnya yang menyebarkan ke medsos. Kalau memang itu untuk Pak Kiai kan harusnya dibawa ke Pak Kiai kan. Ini kan motifnya sudah beda. Motifnya kan ingin menghancurkan nama baik Mas Beki. Makanya si EY ini ketika dia dikasih kronologis dari versinya korban yang aku korban ini, bukannya dibawa ke Pak Kiai tapi di-share ke medsos. Enggak, sebenarnya soalnya Itu faktanya sidang. Soalnya kan pernah banyak beredar foto-fotonya itu waktu pernyataan itu di depannya Pak Kiai Muhtar. Enggak ya. Orang di sidang sudah diungkapkan. Makanya kita ingin menghadirkan EY karena epicentrumnya kan dari situ. Karena suratnya kan dikasih ke EY. Gitu. Dikasih ke EY, makanya kita bilang hadirin dong orang ini. Si ini kejadian ujung-ujungnya menantunya. Si ini kejadian ujung-ujungnya anaknya. Semua begitu. Berarti kan mastermind-nya di sini. Nah, makanya kalau kita mau nyari kebenaran, buka dong motifnya. Berarti itu tidak benar tuh ya. Fakta sidang begitu. Kalau benar tidaknya kan saya nggak ada di sana. Tetapi fakta sidang itu mengungkapkan itu. Makanya kalau dia mau mengungkapkan itu, mestinya datang ke sini dong. EY-nya datang ke sini, jelasin di sini. Saya yakin kebongkar semua. Tapi kan nggak berani, ngaku sakit. Padahal di sana kita cek nggak sakit. Tapi hari ini kan sekitar sedikitnya sudah bersih lah. Nggak ada lagi yang gitu-gitu kan. Gitu. Jadi sudah clear lah. Gitu Bang. Siap. Coba suruh EY-nya datang kan asik kan? Ya, itu kan kuasa hukum bukan Loh. wartawan. Nah artinya sebenarnya kalau kita sih sudah berjuang sekali untuk mau hadir.
Akhirnya awal mula ditolak sama JPU. Akhirnya dengan tekanan pasal mau. Setelah itu surat aja yang datang, katanya sakit, katanya begini, katanya begitu, intinya akhirnya nggak datang. Sayang kan, penonton kecewa. Kalau itu ada, clear ini masalah. Oh ternyata real, ini ada sesuatu yang mastermind-nya. Jadi yang korban ini sebetulnya harapannya satu aja. Kalau nyuwun pangapunten bah, kalau bersedia menjadi garwanipun Mas Azal gitu loh intinya. Intinya itu garwanipun Mas Azal. Jadi memanggil Mas Beki ini Mas Azal. Jadi garwanipun, jadi pendamping. Gitu ya bahasa Jawanya ya. Ya, istri ya. Ya itu udah. Lah, itu tulis tangan, diakui juga sama yang bikin. Masa ada orang diperkosa begitu? Gitu loh. Gitu ya.